Mungkin sekilas info untuk penyusunan statement of cash flow-nya lebih lanjutnya nanti di AKM 2. Jadi di fokus pembahasan kita di chapter 5 ini adalah statement of financial position-nya. Ya, ini juga sama. Kalau hanya nyusun statement of financial position sih Anda sudah sangat mahir, tetapi di sini lebih kepada penjelasan mengenai bagian-bagian dari financial position-nya itu, ya. Jadi kalau saya bilang yang namanya pengantar itu kan ilmu dasarnya dari akuntansi. Kalau Anda pengantarnya sudah oke, harusnya belajar selanjutnya itu lebih mudah gitu ya. Jadi kalau di pengantar itu Anda diajarin menyusun, jadi lebih ke teknikal, nyusun, yang penting pokoknya bisa nyusun laporan keuangan. Sedangkan di AKM itu baru mulai memahami kenapa laporannya harus begini, ya, apa yang mendasari. Jadi lebih kepada prinsip pelaporannya, ya. Kemudian chapter selanjutnya adalah receivable. Jadi di chapter ini sebenarnya ada cash dan receivable. Cuma karena cash kita anggap sudah tuntas di pengantar, ya, maka kita fokusnya di receivable-nya, di piutangnya. Piutang pun juga di pengantar sudah ada. Cuma di sini ada materi, jadi ada tambahan materi-materi baru yang belum dibahas di pengantar, ya. Walaupun tetap materi di pengantar tetap kita akan karena liabilities di pengantar kita bahas mengenai account payable dan notes payable, sedangkan untuk di AKM hanya mengulang gitu ya, maka ada tambahan yaitu adanya liabilitas yang jenis lain gitu ya, yang terutama adalah yang terkait dengan estimate liabilities di sini nanti, ya. Kita akan dalami lebih lanjut terkait dengan current liabilities. Ini adalah materi UTS kita. Nah, kemudian untuk materi UAS-nya, di sini kita akan kembali belajar mengenai inventory. Inventory itu ada 2 chapter kalau di KISO, ya. Ada chapter 8 dan ada chapter 9. Di mana chapter 8 itu kalau Anda lihat fokus perhitungannya, teknisnya adalah semuanya sudah dihitung, sudah disampaikan di pengantar. Yang termasuk cost di dalam inventory itu gitu ya, itu di chapter 8 tambahannya. Kemudian di chapter 9-nya itu adalah terkait penilaian dengan metode yang lain gitu ya, termasuk kemarin juga sudah sebenarnya LCNRV gitu ya. Nah, ini akan dilihat lebih lanjut. Kemudian kalau ada inventory biasa gitu ya, ada inventory lain, nah menilainya seperti apa gitu ya, termasuk nanti inventory yang terkait dengan bahas di chapter 9, ya. Kemudian chapter 10 kita akan belajar PPE, ya. Kemarin kita juga sudah belajar PPE atau aset tetap. Nah, di chapter 10 itu fokus kepada perolehan dan pelepasan atas aset tetap. Mungkin ada beberapa hal ketahui. Kalau kemarin perolehan itu simpel ya, perolehan itu paling hanya beli, tukar gitu ya. Nah, jadi penukaran itu kan bisa perolehan, bisa masuk disposal. Ya. Nah, di sini nanti ada tambahan. Gimana kalau bangun sendiri? Apa saja cost yang termasuk di dalam sini? Ya, termasuk sedikit membahas tentang intangible asetnya. Ya, terus chapter 11-nya masih PPE, tapi terkait dengan sebenarnya akuntansi yang selama masa pemanfaatan, gitu ya, depresiasi, impairment, depletion untuk intangible. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut lagi, gitu ya. Jadi untuk UAS-nya kita hanya 4 bab ya, bab 8, 9, 10, 11. Ini adalah untuk materi UAS ya. Terlihatnya memang untuk AKM itu kayaknya babnya sedikit, tapi sebenarnya sangat padat. Jadi nanti mau nggak mau Anda harus banyak baca terlebih dahulu, makanya gunakan tugas resum itu benar-benar meresum gitu ya. Nah, kalau kemarin mungkin masih bingung ya, resum itu sebenarnya jangan hanya digunakan untuk sekedar
menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar Anda gunakan itu adalah untuk membaca materi awal langsung untuk chapter 2. Sehingga saya harapkan ketika kita belajar di pertemuan kedua, Anda sudah punya bekal, sudah punya baca dari buku gitu ya, hasil resum Anda itu gitu ya. Jadi bedakan antara resum dengan mind map gitu ya. Mind map itu ini isinya subbab ini kan gitu ya. Sedangkan kalau resum itu kalau dibaca orang gitu ya, resum yang bagus itu kalau dibaca orang itu akan sudah tahu minimal isi yang harus dipahami gitu ya. Itu adalah resum ya. Oke, untuk penilaian agak sedikit berbeda dengan pengantar ya. Untuk UTS kita 30%, UAS-nya 35% dan aktivitas 35%. Jadi ini yang ada di RPS penilaian kita. UTS-nya 30%, UAS 35%, dan aktivitas 35%. Dari nilai aktivitas masih sama, ada empat hal ya yang dinilai dari aktivitas. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran di sini punya porsi 10% dari 35%. Jadi di sini adalah 3,5 gitu ya, yaitu 10% dari 35%. Kemudian sikap dan partisipasi ya, di sini adalah sikap dan partisipasi sebenarnya. Sikap itu biasanya gini, Bu, kalau sikap nilainya dari mana ya Bu, ketemu aja enggak? Nah, salah satu sikap yang menentukan sikap adalah kehadiran Anda terlambat atau tidak, itu adalah pengaruhnya sikap. Jadi kalau misalnya Anda terlambat, tetap kehadiran Anda 100%, tetapi dari sisi sikap itu berkurang gitu ya. Atau ketepatan Anda untuk mengumpulkan tugas-tugas, itu juga pengaruhnya adalah ke sikap gitu ya. Kelengkapan tugas itu masuknya ke tugas, tapi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas itu adalah termasuk ke sikap gitu ya. Kemudian partisipasi Anda di kelas, makanya tadi saya minta tolong satu orang untuk juga ikut membantu saya untuk mengidentifikasi kira-kira siapa saja yang aktif di hari ini dan sebagainya. Itu salah satu juga untuk dasar lain saya nanti di partisipasi dan sikap ini gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tugas mandiri. Tugas mandiri tadi kita sudah di RPS pertama sudah ada tugas mandiri secara individu maupun tugas kelompok ya. Nah, ini porsinya adalah 30%. Nah, kemudian di sini kuis ya, kuis atau ujian harian atau review test atau latihan yang saya berikan di ketika perkuliahan ya, ini nilainya 40% ya. Nah, kuis ini kalau dari kampus sendiri, dari lembaga sendiri, ada minimal kuis yang harus diberikan untuk setiap mata kuliah, yaitu tiga kali kuis untuk setiap semester, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa minimal 2 kuis UTS ya. Kalau untuk nilai B, jadi biar kuisnya agak rentangnya agak panjang. Jadi kalau misalnya nilainya jelek di satu, masih bisa ditutupin dengan yang lain. 2 kali sebelum UTS dan 2 kali masa UAS-nya ya, sebelum UAS ya. Ini adalah proporsi penilaian kita. Oke, kalau tugas mandiri untuk yang pertama tadi kan sudah ya, resum untuk chapter 2. Kemudian untuk yang tugas kelompok di sana di RPS-nya sudah ada bahwa tugas kelompok. Nah, ini untuk kelompok saya bagi saja sehingga kelompoknya saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi satu kelompok sesuai urat absen aja. Jadi biar mudah dan tidak saling memilih gitu ya. Nah, ini per urut absen ya, 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, tugas kelompok yang pertama adalah membuat list daftar sebenarnya keselarasan. Jadi cuma hanya sebenarnya daftar biasa aja, bahwa karena kita sekarang itu standar kita itu mengacu ke IFRS gitu ya, nanti standar yang ada di SAK itu cocokkan dengan ini mengacunya ke IFRS nomor berapa. Misalnya standar PSAK 1, ini IFRS-nya nomor berapa. Jadi tugasnya itu saja. Nah, nanti coba dicari ya, tapi cari yang saya harap lebih update gitu ya, cari data yang minimal 2000
19 gitu ya. Karena kalau ya, itu untuk pendahuluan. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya mau memastikan aja, Bu, terkait PIC per matkul yang Ibu bilang. Iya, Apakah orangnya bisa ganti, Bu, atau harus satu orang terus sampai pertemuan? untuk setiap ininya. Siap. Oh, jadi dia sebagai PIC otomatis dapat poin partisipasi kan gitu ya. Jadi biar adil ya bergantian saja. Nah dia punya tugas tapi juga ada rewardnya gitu ya, rewardnya berupa poin partisipasinya. Gitu. Oh, siap, Bu. Iya. Terus selanjutnya, Bu, untuk memastikan kembali, berarti dimulainya dari pertemuan kedua ya, Bu? Sebenarnya untuk hari ini kalau misalnya ada yang masih sudah mulai ini boleh. Siap. Tapi kalau misalnya hari ini Bu belum ada banyak diskusi, apa? Udah bikin aja untuk teman-teman kan hari ini kan nggak bikin rangkuman ya untuk chapter ini kan nggak bikin rangkuman. Nah, berarti dia tugasnya adalah merangkum apa yang saya sampaikan aja di pertemuan ini gitu ya. Siap, Bu. Maaf nih, jaringan saya kayaknya agak. Jadi kembali ya Yusufnya untuk yang hari ini mungkin minta tolong untuk meresum atau merangkum apa yang materi yang saya sampaikan saja, gitu ya. Selain Siap, kalau misalnya memang tadi ada beberapa pertanyaan boleh, gitu ya. Boleh dimasukkan juga siapa saja yang bertanya di pekan ini, gitu. siap. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup berarti kita ke materi dulu ya, materi pertama. Oke, kan sebenarnya di materi pertama sudah ada yang sempat baca belum ringkasan materinya? Jadi itu yang harus uh, kalau di pengantar kemarin kita belum terlalu aware terhadap fungsi RPS gitu ya. Jadi mulai sekarang mulai harus lihat RPS gitu ya. Artinya di RPS itu kan pertemuannya. Jadi di RPS itu kan sudah ada capaian pembelajaran, artinya pertemuan di situ apa sih yang harus dicapai oleh mahasiswa. Artinya kita harus mencapai pemahaman sampai mana sih? Nah, itu dia gitu ya. Jadi itu bisa juga digunakan untuk kita mengevaluasi diri. Kira-kira untuk pemahaman yang disyaratkan di dalam RPS itu kita sudah mencapai itu atau belum? Biasanya apa, kemudian materinya mengacu kepada referensinya yang mana, itu juga ada gitu ya. Bahan evaluasi berarti untuk mengevaluasi diri sendiri untuk pribadi itu bisa melihatnya dari RPS tersebut ya. Jadi di RPS-nya. Oke, kita masuk dulu ke chapter 1. Ya, nanti sekali lagi ketika saya menjelaskan Anda boleh interupsi di tengah ya, boleh langsung bertanya, tidak usah menanti sampai saya akhir menjelaskan atau saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya akan terus ngomong, gitu ya. Kalau dulu saya susah untuk ngomong gitu ya. Kalau sekarang berhenti ngomongnya kalau tidur pun masih suka ngigo kan gitu ya. Jadi masuk ke chapter 1 ya. Bu, maaf Bu, mau izin bertanya Bu.
Ya, silakan. Terkait tadi kan Silakan. terkait keterlambatan kan mempengaruhi sikap ya Bu ya. Untuk batas absensi dikatakan terlambat itu sampai lebih berapa menit atau jangka waktunya Oh berapa iya, ya Bu? saya belum ini ya. Untuk batas absensi kan saya kasih waktu 10 menit. Jadi setiap setelah 10 menit itu berarti ada pengurangan nilai gitu ya. Jadi kalau saya belum tahu nih bekal sikap itu nilainya berapa. Tapi biasanya kalau berdasarkan apa namanya, berdasarkan secara umum biasanya kita awal gitu ya. Nah, modal awal nilai sikap misalnya 85 atau 90, nanti berarti setiap kali ada keterlambatan akan mengurangi itu gitu ya. Tapi kalau setiap kali ada partisipasi berarti akan menambah itu. Ya. Nah, menambah dan menguranginya berapa, nah itu saya belum bisa memutuskan karena nanti kita lihat dulu kurang lebih seperti itu ya, Adis ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Ini adalah kalau mengingatkan saja di buku referensi, kenapa kita memilih referensi itu Kiso atau Warren itu ya, itu salah satunya adalah buku ini sangat lengkap. Dan lengkapnya apa? Karena setiap kali bab di sini sudah ada tujuan pembelajaran yang pasti. Gitu ya. Jadi di chapter ini seperti hal yang harus Anda kuasai ketika chapter ini selesai. Ya. Jadi di sini ada 4 hal yang harus Anda kuasai ketika bab. Biasanya di buku bukan biasanya, selalu ya di buku ini selalu membuat summary atas ringkasan atas apa yang poin-poin yang dipelajari, kemudian apa soal gitu ya, berbagai soal itu kalau di sini kan sebenarnya soalnya lengkap nih. Kalau Anda benar ujian itu seharusnya sih enteng gitu. Ujian itu tinggal mengulang saja. Bahkan kalau walaupun ujiannya open book gitu ya, ya jadi nggak usah harus baca lagi detail sampai akhir, tapi itu tadi tantangannya adalah harus mengerjakan semua soal ya. Kalau saya dulu memang masih zaman kolonial gitu ya, dosen-dosennya juga masih dosen-dosen kolonial, jadi kalau kan gitu. Jadi ketika masih swastan itu pasti jarang yang bisa tidur nyenyak gitu ya. Itu terkenal tidurnya pasti paling akhir, bangunnya paling awal karena PR-nya banyak ya. Tapi kalau dulu HKM itu zaman saya itu 8 SKS. Nah, bayangkan 8 SKS. Jadi kalau kita mati-matian untuk dapat nilai bagus, kenapa? Karena kalau dapat nilai bagus otomatis CP-nya juga bagus kan gitu ya. Tapi kalau begitu semua berarti mata kuliah yang lain harus A gitu ya. Nah, ini ya. Tapi untuk sekarang kan sebenarnya semua mata kuliah standarnya sama ya. SKS paling sedikit 2 SKS kan gitu ya. Nah, tapi saya harapkan walaupun ini PR yang kita berikan, memang ini kita banyak sekali, artinya banyak sekali membuat satu kebijakan yang agak sebenarnya kita sebut agak meringankan gitu ya, terutama di empat ini hanya minimal yang ada. Tetapi kalau Anda memang mau mengerjakan semuanya juga itu akan menambah partisipasi poin aktivitas kan gitu ya. Jadi di situ juga akan ada tambahan poinnya. Tapi minimal yang harus dikerjakan adalah yang ada di RPS itu. Yang harus kita pahami ada 4 hal. Yang pertama di sini adalah terkait dengan peran serta financial di dalam perkembangan global market gitu ya. Kemudian juga terkait dengan yang kedua adalah tujuan dari
Ini mengulang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja sih sebenarnya badan yang berlaku saat ini. Kalau di buku ini hanya standar global gitu ya, nanti akan kita tambahkan, oh kalau yang di Indonesia standar itu yang berlaku apa. Adalah challenges yang kita hadapi gitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dari sisi akuntansi atau reporting itu sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan berat di masa sekarang ini kan gitu ya. Nah ini kalau nomor 4 ini lebih banyak Anda harus banyak baca sendiri gitu ya, harus banyak melihat apa fenomena yang ada di sekitar kita saja. Oke, untuk pertama pembelajaran pertama LO pertama ini ya dia diserahkan ini kembali ke di dalam dunia bisnis gitu ya, apa di dalam dunia bisnis secara umum dan dalam kaitannya dengan klub utama dari akuntansi itu sendiri. Jadi si punya peran untuk mengidentifikasi gitu ya. Jadi peran utamanya adalah dia bisa mengukur dan mengkomunikasikan. Nah, yang disebut identifikasi di sini. Identifikasi di sini berarti kita harus bisa di dalam mana informasi-informasi yang dibutuhkan, mana yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi kalau secara umum, gitu ya, secara umum kan kita dulu di pengantar kita belajar mengidentifikasi itu melihat, oh kegiatan yang bisa teridentifikasi ini harus dilaporkan sebagai laporan keuangan kan gitu ya. Nah, sekarang bukan hanya sekedar mengidentifikasi atas transaksi yang sudah terjadi. Bahkan kita harus bisa mengidentifikasi sebenarnya informasi apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna laporan gitu ya. Jadi sehingga kita bisa mengidentifikasi informasi-informasi yang layak atau yang harusnya masuk ke dalam gitu ya. Jadi itu adalah proses pengidentifikasian. Setelah kita dapat mengidentifikasi apa yang harusnya saya laporkan, informasi mana yang harus saya masuk, maka langkah keduanya adalah kita harus bisa mengukur nilai. Jadi mengukur di sini adalah berapa nilai yang harus dicantumkan gitu ya ketika izin Bu. nilai yang harus kita cantumkan di dalam pelaporan itu. Ya, silakan. Izin Bu, mohon Silakan. maaf, suaranya dari tadi Gimana? putus-putus Bu, izin. Ya. Dari Oh gitu tadi, ya? iya siap. Ininya agak, ya. Ini kayaknya di tempat saya agak ini ya, agak terputus-putus kayaknya. Siap, terima kasih Bu. Oke, jadi dari mana nih? Dari ulang ini. Oke, jadi ini ya, karakteristik utama akuntansi itu adalah mengidentifikasi, fokusnya adalah sebenarnya mengidentifikasi informasi apa saja yang harusnya bisa dilaporkan di dalam financial reporting, ya. Jadi ini nanti ketika kita mengidentifikasi itu bukan hanya melihat dari apa yang terjadi, tapi juga sebenarnya kita juga harus bisa menilai apa yang dibutuhkan oleh si user. Jadi informasi apa yang dibutuhkan oleh si user dan kira-kira informasi yang seperti ini apakah ini memenuhi persyaratan untuk dilaporkan gitu ya, itu adalah proses identifikasi. Ya, kemudian setelah identifikasi maka tahapan selanjutnya adalah kita harus bisa menilai gitu ya, mengukur. Nah, kalau di sini apakah ini termasuk aset gitu ya, untuk bisa apakah ini masuk ke ranah dapat teridentifikasi menjadi satu informasi. Oh, biasanya kita lihatnya definisi, apakah ini memenuhi definisi sebagai satu informasi yang
harus dilaporkan. Setelah ketemu, oh misalnya punya handphone nih, handphone itu masuk ke termasuk informasi yang harus disampaikan, dia teridentifikasi melaporkan itu. Kalau dulu kita hanya pakai menggunakan historical cost. Nilai yang dilaporkan di dalam laporan keuangan selalu menggunakan nilai historis, nilai saat perolehan kita sebutnya, kan gitu ya. Jadi misalnya saya punya handphone, saya beli 5 tahun yang lalu harganya 10 juta, ketika saya laporkan 10 juta, nilai laporkan itu jadi tidak update gitu ya. Jadi saya tidak melaporkan hal yang sesungguhnya terjadi di periode ini. Jadi kalau orang lihat, ibu punya aset berapa? 10 juta. Apa Bu bentuk asetnya? Handphone. Handphonenya mana Bu? Kayak gini. Nah, handphone kayak gini kok 10 juta sih Bu? Nah, itu berarti bisa jadi informasi kita jadi nggak valid. Sekarang tidak hanya ngomongin historical cost, tapi juga nilai, mengukur fair value itu adalah perlu effort yang besar kan gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan measurement, maka di sini adalah tahapan lanjutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan. Nah, gimana cara menyampaikan informasi yang sudah ya. Nah, biasanya kita akan bentuk dalam satu laporan tertentu, gitu ya. Makanya kita menyusun mana kan gitu ya. Nah, ini identifikasi, measurement, communication itu otomatis ini terkait dengan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh user ya. Informasi keuangan tentang siapa? Nah, di sini adalah tentang ekonomi entities ya, economic entities atau tentang satu ya. Jadi berkaitan dengan entitas bisnis tertentu yang dimana informasi ini kita berikan kepada pihak prima kepentingan. Izin Bu, suaranya masih terputus-putus Bu. Siap. Izin Bu, bagaimana kalau videonya mungkin bisa di offin supaya agak lancar? Oke. Ini karena di rumah itu ada yang kuliah, ada yang sekolah, jadi semuanya pakai kayaknya rebutan. Oke. Siap, terima ya, kasih Bu. Mudah-mudahan kita kembali. Ya, kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Jadi peran akuntansi gitu ya. Peran akuntansi di dalam bisnis itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini adalah akuntansi gitu ya, itu berupa laporan keuangan ya. Laporan keuangan ada 5 yang kita kenal ya. Ada statement of change in equity, ada financial position, ada cash flow, kemudian yang adalah merupakan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan semua pelaporan di atas ya. Kemudian selain itu juga kemungkinan harus dan juga additional informasi gitu ya, tambahan laporan yang biasanya ini juga melaporkan hal-hal yang
di depan disebutkan ada financial statement, ada financial reporting. Bedanya apa, Bu? Kalau financial statement itu 5 hal ini. Ya, 5 jenis laporan ini kita sebut financial statement. Sedangkan financial report additional information ini. Jadi laporan-laporan selain yang dilaporkan di dalam jenis laporan financial statement itu termasuk adalah pelaporan keuangan. Salah satu persyaratan di financial statement itu harus bisa terukur. Nah, untuk hal yang informasi yang nggak terukur ini kita nggak bisa laporkan di dalam financial. Ini juga banyaknya yang masih bisa terukur tapi belum terjadi, kayak contohnya forecasting gitu ya, kemudian prospektus ya, prospektus itu kan hal-hal yang belum terjadi gitu. Masih putus-putus kah? Siap Bu, masih Bu. Siap. Masih ya? Masih, Bu. Bu, waduh ini kayaknya ada kendala ini nih kita ya. Oke. Ya. Ini kayaknya memang jaringan saya lagi ini sekali nih. Harus cari. Sebentar, saya sambil moving dulu, mudah-mudahan spotnya lebih enak. Oke, mudah-mudahan di sini lebih jaringannya lebih enak. Oke ya, jadi kembali di sini tadi bentuk dari apa yang sudah kita identifikasi, kita ukur dan kita komunikasikan itu berbentuk financial statement plus informasi-informasi tambahan yang diperlukan. Walaupun di dalam standar kita, laporan pokok itu artinya laporan yang memang harus disediakan gitu ya. Jadi laporan yang harus ada, yang harus sudah dipublish, terutama untuk kalau kita ngomongin adalah perusahaan yang sudah punya akuntabilitas publik gitu ya, maka di sini ini adalah financial statement itu tadi. Tetapi cuma dalam rangka ya biasanya gini, saya perlu menyampaikan atau enggak, saya perlu menyampaikan atau tidak satu laporan itu adalah terkait dengan keinginan kita juga gitu, juga untuk memberikan informasi yang lebih dalam kepada pengguna laporan kita. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, kalau saya bilang tadi peran kita apa sih gitu. Jadi di dalam kalau kita tahu bahwa user ya, terutama di sini adalah investor dan kreditor, itu adalah orang-orang yang punya sumber daya atau modal gitu ya. Orang-orang yang punya sumber daya yang mereka butuh suatu data untuk mengambil keputusan. Artinya ketika seseorang punya sumber daya, dia memerlukan memerlukan dasar data untuk kemana nih sumber daya saya harus saya tanamkan, kemana nih saya harus melakukan investasi gitu ya. Jadi butuh informasi dan keputusan mereka dalam mengalokasikan capital yang mereka miliki gitu ya, karena sumber daya itu pasti terbatas kan gitu ya, sumber daya itu pasti terbatas sehingga hidup sumber dayanya sendiri kan gitu ya. Jadi
laporan keuangan kita itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bagi si user. Kalau kita bilang di sini adalah terutama investor dan kreditor, karena nanti di dalam tujuan laporan keuangan kita, investor dan kreditor ini merupakan satu user utama bagi pelaporan keuangan kita, gitu ya. Jadi, si user ini, terutama investor dan kreditor tadi, dia perlu satu data untuk memutuskan saya itu mau menanam modal ke mana, misalnya gitu ya. Saya itu menanam modal ke si X, si B, atau si B, ya. Oh, modal saya yang sudah saya tanamkan ke si X itu perlu diambil atau perlu Nah, di sini peran kita adalah memberikan informasi itu. Jadi akuntansi itu meramu satu kegiatan perusahaan untuk bisa menjadikan jadi informasi yang akan dijadikan dasar bagi si investor ataupun kreditor untuk mengambil keputusan terkait dengan bagaimana mereka harus mengalokasikan kapitalnya, gitu ya. Bagaimana mereka harus mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki. Nah, ini. Nah, kalau misalnya nih, kalau saya bilang di sini adalah apa kok kita ngomongnya investor dan kreditor gitu ya, karena tujuan financial reporting itu sendiri, nanti kalau kita belajar konseptual framework-nya di chapter 2, tujuan utama daripada financial reporting itu sendiri sebenarnya adalah memberikan informasi ya terkait kondisi keuangan perusahaan ya yang akan dapat dimanfaatkan oleh siapa. Nah, tujuan utamanya adalah untuk present dan potential equity investor. Ya, jadi untuk pemegang saham yang ada saat ini dan calon pemegang saham potensial kita. Jadi fokus kita itu sebenarnya laporan keuangan kita itu harus mengandung informasi yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh investor. Ya, juga oleh lender dan other creditor. Nah, lender itu kan masuk kreditor ya. Kreditor kalau lender itu lebih kepada dia meminjamkannya berbentuk dana. Kalau itu kan bisa bukan hanya peminjaman dana ya, tetapi misalnya kita beli sesuatu kredit, dia termasuk kreditor juga kan ya. Jadi di sini fokusnya sebenarnya pada investor dan kreditor ini. Ya. Jadi artinya informasi atau laporan keuangan yang kita susun harus memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh si investor dan kreditor ini. Gitu ya. Itu adalah tujuan utamanya. Ya. Kemudian karena tadi ya, kenapa kita harus menyediakan dasar untuk mereka memutuskan mau kemana capital resources yang mereka miliki. Nah, tetapi selain tujuannya kepada investor dan kreditor tadi, sebenarnya tujuan umum dari laporan keuangan juga diperuntukkan untuk user secara umum yang Anda sudah kenal. Ada internal user, ada external user kan gitu ya. Jadi tidak hanya investor dan kreditor itu saja, tapi ada masyarakat umum, ada pemerintah kan ya, ada supplier dan sebagainya. Tapi di sini dia bukan bukan menjadi target utamanya, sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat tuh butuh informasi tentang apa sih tentang perusahaan. Tidak semua keinginan masyarakat tentang perusahaan itu harus kita cantumkan di dalam laporan keuangan, karena dia bukan merupakan user utamanya gitu ya. Nah, dan ini juga tujuannya adalah memberikan informasi yang bermanfaat dengan cost yang sedikit. Artinya kita bisa memberikan informasi kepada pihak luas dengan effort yang ya, jadi kalau misalnya kita tidak membuat laporan keuangan, kita harus menginformasikan, misalnya ketika saya mau minjem bank, saya bikin laporan untuk bank. Ketika saya mau bayar pajak, saya harus bikin laporan untuk pajak, gitu ya. Ketika saya mau berhubungan dengan investor, saya harus bikin laporan kepada investor, gitu. Itu kan cost yang harus saya keluarkan lebih besar. Tetapi ketika kita membuat satu laporan keuangan yang sifatnya umum, yang bisa dipakai untuk pihak manapun, itu berarti cost yang kita kan juga lebih kecil, gitu ya. Ini adalah tujuan financial statement. Ya, kemudian tadi ya, ini adalah untuk terkait dengan equity investor dan kreditor, itu adalah termasuk si pemakai atau pengguna laporan yang utama yang kita tuju. Nah, dan laporan keuangan kita itu adalah perspektifnya adalah ke
entity, economic entity gitu ya. Jadi dia melaporkan satu kejadian atau kegiatan suatu entitas bisnis yang mana entitas bisnis ini adalah benar-benar menjadi entitas bisnis yang terpisah dari pemilik gitu ya, yang Anda sudah pahami dalam konsep business entity concept ya. Bahwa yang kita laporkan di dalam financial statement itu adalah laporan keuangan satu perusahaan yang mana perusahaan itu merupakan entitas yang terpisah. Berarti dia adalah sendiri bisa dituntut dan bisa menuntut gitu ya. Itu adalah entitas ekonomi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan atas investor gitu ya. Karena sebagai pengguna user utamanya perusahaan informasi tadi, nah biasanya apa sih informasi yang dibutuhkan oleh terkait dengan kondisi keuangan perusahaan gitu ya. Jadi di sini inilah yang pokok yang harus dilaporkan di dalam financial statement ya. Nah, biasanya secara umum investor itu pengen tahu kemampuan perusahaan dalam mengenerate cash, dalam menghasilkan cash in apa saja sih yang mereka usahakan dan sebagainya. Laba rugi kan gitu ya. Nah, jadi di sini berupa cash flow gitu ya. Makanya kenapa kita membuat cash flow itu ada sebenarnya pada dasarnya salah satu untuk laporan informasi yang mengakomodir kebutuhan informasi terkait dengan kemampuan kebutuhan informasi atas si investor pengen tahu kemampuan perusahaan terhadap mengenerate cash inflow ini. Kemudian juga selain dia biasanya selain pengen tahu kemampuan mengenerate cash flow, si investor itu juga pengen tahu bagaimana manajemen itu mampu menjaga gitu ya, mampu menjaga investasi yang dititipkan ke mereka ya. Nah, mampu menjaga, syukur-syukur mampu menjaga itu artinya increase gitu ya, syukur enhancing, syukur-syukur meningkat gitu ya, syukur-syukur berkembang kan gitu ya. Jadi minimal informasi laporan keuangan itu harus mengandung bisa digunakan untuk menilai kemampuan manajemen dari asetnya gitu ya, dan meningkatkan profitabilitasnya gitu ya. Dan ini bisa dilihat juga dari financial position, posisi asetnya bagaimana dibandingkan dengan liabilitas dan ekuitasnya gitu ya. Itu adalah tujuan informasi yang bisa menilai gitu ya, terkait dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh investor ya. Makanya kalau di buku-buku akuntansi itu selalu di belakang dulu di pengantar itu kan selalu di bab akhir itu selalu ada rasio. Rasio itu adalah biasanya panduan untuk pembaca untuk mengevaluasi atau menilai menilai kemampuan perusahaan itu dari sisi apapun, misalnya itu dengan cara memanfaatkan data dari laporan keuangannya, kan gitu ya. Misalnya untuk melihat likuiditas perusahaan ini liquid nggak, mampu nggak memenuhi kewajiban jangka pendeknya, mampu nggak memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan ini tingkat profitabilitasnya berapa? Ini kan bisa dilihat dari rasio-rasio yang diambil dari data keuangan perusahaan, gitu ya. Ini ya tadi ketika akuntansi itu punya peran, ini jam itu ya, bentar kita nanti bisa sebentar. Ketika akuntansi itu punya peran menyampaikan laporan keuangan gitu. Nah sebenarnya kan ini tujuannya tadi kan laporan keuangan ini bisa dijadikan dasar oleh investor untuk mengambil keputusan bagi dia gitu ya. Jadi ketika si investor ini mau menggunakan laporan ini untuk bisa membandingkan, misalnya saya tim punya modal nih, saya mau invest kemana, ke perusahaan A atau ke perusahaan B, otomatis saya butuh informasi tentang perusahaan A dan perusahaan B. Nah, ketika si akuntansi memberikan informasi, akuntannya perusahaan A memberikan laporan keuangan, akuntannya perusahaan B memberikan laporan keuangan. Di A disebutkan, ada laba 5 juta, di B disebutkan ada laba 10 juta. Ya, nah saya memilih nih, mau kira-kira mana nih yang lebih menguntungkan?
Kalau hanya lihatnya misalnya, oh si B 10 juta, si A 5 juta itu lebih bagus daripada si B. Nah, nanti dulu gitu ya. Kita harus lihat dulu. Karena di dalam pelaporan si A dan si B ini benar-benar disusun dengan standar yang sama atau tidak. Ya. Untuk yang sebentar ya, untuk yang mau istirahat dulu boleh ya. Kalau mau salat dulu, kalau mau mengejar ke masjidnya boleh. Tapi saya lanjut dulu ya. Oke, jadi gini, kalau tadi misalnya saya punya investor ini punya informasi keuangan si A 10 juta laba, si A 5 juta laba, si B 10 juta laba. Nah, berarti sebenarnya dari sini dia bisa membandingkan. Cuma data itu bisa dibandingkan kalau disusun dengan standar yang sama, kan gitu. Nah, yakin nggak kalau si A itu menyusunnya dengan standar akuntansi yang sama dengan yang dipakai oleh si B? Nah, gitu ya. Sehingga di sini perlunya satu standar disusun adalah biar menyamakan dijadikan dasar penyusunan laporan itu sama gitu. Jadi contoh realnya gini, kalau saya mau membandingkan si A mahasiswa A dengan mahasiswa B itu pinteran mahasiswa A apa mahasiswa B ya gitu. Nah, saya bandingkannya lihatnya dari IPK misalnya. IPK-nya si A itu 3,9, IPK-nya si B itu 3. Apakah saya langsung bisa bilang bahwa si A itu lebih pintar daripada si B? Nah, itu kita harus tunggu dulu, lihat dulu si A itu di kelas mana, si B di kelas mana. Jangan-jangan beda kelas, beda dosen, beda standar penilaian. Nah, kalau beda kita nggak bisa bilang bahwa si A lebih bagus daripada si B. Tetapi kalau misalnya saya mau membandingkan mahasiswa A dan mahasiswa B yang ada di kelas yang sama, di mana dosennya sama gitu ya, otomatis standarisasi penilaian itu juga sama. Nah, itu baru bisa saya ngomong lebih bagus daripada si B, gitu ya, karena standar penilaian yang dipakai sama. Tapi kalau beda kelas, saya nggak bisa bilang si A lebih bagus daripada si B. Karena yang A kebetulan dapat dosennya dosen-dosen yang hati gitu ya, nilainya tinggi-tinggi, kemudian yang B kebetulan dapat dosen yang ada yang benar-benar dosen yang ngasihnya tuh nilainya yang kecil-kecil gitu. Jadi untuk dapat 3 aja sudah effort luar biasa kan gitu. Nah, itu ini sama. Jadi satu informasi akan sejajar bisa kita tandingkan, bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan apabila disusun berdasarkan standar yang sama. Maka di sini ketika menyusun laporan keuangan untuk menyelaraskan semua laporan keuangan yang ada, maka harus ada satu standar akuntansi. Gitu ya. Nah, ini nanti baca sendiri aja ya untuk kenapa sih butuh standar akuntansi. Tapi intinya adalah untuk membuat suatu keuangan itu lebih bisa diperbandingkan sehingga benar-benar bisa dijadikan dasar untuk membuat mengambil keputusan daripada si pengguna laporan. Ya, itu adalah pentingnya satu standar. Nah, satu standar yang bagus itu adalah satu standar yang memang disusun oleh badan yang berwenang menyusun standar dan biasanya diterima oleh umum gitu ya. Diterima oleh umum itu artinya dipakai semuanya untuk secara umum orang akan merefer ke standar tersebut gitu ya. Ketika menyusun, ketika membaca, ketika menilai laporan itu semuanya merefer kepada standar tersebut. Maka standar itu dianggap sebagai satu standar yang high quality gitu ya. Nah, di sini ada beberapa elemen yang harus terpenuhi ya, termasuk konsistensi dalam penerapan. Satu standar itu dianggap bagus kalau penerapannya konsisten. Ya, oh hari ini misalnya di kampus kita itu ada aturan. Aturannya apa ya? Aturan itu pakai aturan tentang misalnya IPK. Standar IPK yang harus terpenuhi. Kadang-kadang di semester ini 2,75 Bu, ada yang 2,75 lulus. Tapi di semester berikutnya ternyata ada yang 2,6 aja ternyata diluluskan juga. Nah, ini kan jadinya tidak konsisten. Ketika suatu standar tidak konsisten dalam penerapannya, maka akan mengurangi kualitas dari standar itu sendiri, kan gitu ya. Jadi harus diterapkan secara konsisten. Tapi yang disebut konsisten itu bukan berarti tidak boleh berubah, bukan. Jadi ya, konsisten dalam penerapan itu bisa berubah kalau perubahan itu memang memang dianggap akan lebih membuat standar itu lebih baik gitu ya. Misalnya, oh kalau dulu standar kelulusan itu 2,5, terus di tahun kesekian itu sekarang dinaikkan menjadi 2,7. Oh berarti nggak konsisten, bukan nggak konsisten. Karena melihat situasi dan kondisi, maka standar harus menyesuaikan gitu ya. Jadi itu tetap bukan inkonsistensi. Tapi konsistensi itu ada perlakuan yang berbeda dengan pada waktu yang sama ada perlakuan yang berbeda di antara pelaku gitu ya yang ada. Misalnya
IPK. Yang si A IPK-nya kalau 2,5 nggak lulus, si B 2,5 kok lulus ya. Nah itu berarti kan jadinya double standar kan gitu ya. Nah itu standarnya jadi dianggap tidak berkualitas kan gitu ya. Kemudian juga menyediakan common disclosure gitu ya. Jadi di sini tadi kalau informasi yang harus disajikan itu bentuknya seperti apa? Oh, pengungkapan yang seharusnya itu informasi itu kayak apa? Itu financial statement gitu. Jadi ada common disclosure-nya gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa memang standar itu dipakai bukan hanya untuk proses audit, untuk untuk selain penyusun, pemeriksa juga pembaca laporan gitu ya, dan pembuat laporan pembuat regulasi atau aturan yang terkait dengan proses bisnis itu juga yang ada gitu ya. Kemudian juga di sini terkait dengan digunakan untuk pendidikan dan training juga ya. Jadi standar yang memang sudah disepakati maka ini bisa dilakukan kita sebut ya diklat gitu ya, untuk memahamkan kepada semua pelaku bisnis yang ada gitu ya. Nah ini juga memenuhi kriteria kalau seandainya digunakan sistem untuk melakukan delivery informasi itu, standar ini juga bisa diterapkan gitu ya. Ini dengan orang menggunakan standar ini gitu ya, diharapkan dengan standar ini diaplikasikan di dalam bisnis mereka, ini akan membuat bisnis mereka lebih tertata gitu ya. Jadi tata kelola bisnisnya lebih bagus dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu bahwa satu standar dianggap mempunyai kualitas yang bagus gitu ya, kualitas yang tinggi. Nah, secara global kita mengenal ada dua standar besar gitu ya, yang saat ini memang punya kedudukan yang sama gitu ya. Ada IFRS dan ada US GAAP ya. Ada IFRS dan US GAAP. Nah, IFRS itu adalah standar nasional yang munculnya di London ya, kemudian tapi bukan standar untuk negara London sendiri, tapi gitu ya, tapi dia adalah kemudian kalau di US GAAP itu sebenarnya adalah standar yang dikeluarkan Amerika gitu ya. Ini lebih dulu memang populer di Indonesia, lebih populer US GAAP dulunya gitu ya. Karena apa? Karena memang di awal-awal Indonesia pergerakan perekonomian kita itu sangat dipengaruhi oleh investor ya, sehingga bukan hanya di Indonesia ya, tapi sebagian besar negara-negara yang kita sebut negara berkembang itu dulu perekonomiannya adalah dikuasai oleh Amerika gitu, sehingga mau nggak mau ketika kita memberikan informasi, perusahaan kita bekerja sama dengan investor, misalnya investor Amerika, ya mau nggak mau ketika memberikan informasi harus pakai standar mereka. Maka dulu kita larinya adalah ke US GAAP gitu ya. Nah, ada perbedaan mendasar antara US GAAP dan IFRS. Kalau IFRS itu aturannya sifatnya adalah principle based, jadi sifatnya prinsip. Jadi yang diatur tuh nggak detail. Nggak. Kalau di US GAAP itu rule based. Rule based itu sifatnya adalah detail. Jadi tahap-tahapannya itu sudah ada gitu. Jadi kalau saya mencontohkan gini, kalau di kita ada aturan seragam, ya, aturan seragam. Jadi kalau rule based itu gini, seragam kita adalah atasan cerah, bawahan gelap. Itu rule based. Ya, atasannya cerah, bawahannya gelap. Nah, cerahnya itu tidak merefer kepada satu warna gitu. Jadi, kalau ada yang pakai kuning, ada yang pakai pink misalnya gitu ya, ada yang pakai abu-abu, selama dia memenuhi kriteria terang, itu berarti boleh. Nah, tetapi kalau rule based beda. Kalau rule based, seragam kita adalah putih dan hitam, gitu ya. Kalau nggak putih ya berarti nggak boleh, kan gitu ya. Nah, itu rule based, gitu ya. Jadi memang ada ya, kalau principle based itu lebih fleksibel, kalau rule based itu lebih jelas gitu. Jadi sama-sama sih sebenarnya ada positif dan negatifnya gitu ya. Kalau prinsipal itu sifatnya lebih fleksibel sehingga orang menerapkannya itu lebih enak, lebih pas gitu ya, lebih luas gitu ya, luas dan luas gitu ya. Sedangkan rule based itu kan ketat. Nah, ada orang yang memang senang rule based karena kadang-kadang kalau dikasih pilihan kayak misalnya gini, kalau prinsipal itu kan berarti kita memilih ya di antara terang itu kayak apa sih gitu. Oh yang kayak gini terang, oh yang kayak ini nggak terang gitu ya. Jadi sehingga masih tetap ada
kemungkinan ada perbedaan pendapat antara si A dan si B kan gitu ya. Nah ini principle based, maka banyak judgement juga gitu yang melibatkan di sana, karena aturannya nggak jelas yang disebut terang itu yang mana gitu ya, hanya aturannya adalah terang itu sekian persen misalnya gitu ya. Jadi itu, tapi kalau rules kan jelas, oh yang putih boleh, yang nggak putih nggak boleh, itu lebih jelas, tapi dianggap sangat kaku gitu ya, padahal bisnis itu nggak bisa kaku gitu ya, karena fleksibel ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi penyusunnya, di sini IFRS itu disusun oleh International Accounting Standard Board ya, itu adalah kemudian di sini adalah Financial Accounting Standard Board ya, FASB. Ini juga bentukan dari Amerika. Kalau IASB ya berarti di sini memang tadi yang kita sebut sebagai standar internasional kan gitu ya. Nah, FASB ini walaupun ini adalah standar keluaran Amerika, tapi yang menggunakan juga bukan hanya Amerika kan gitu ya. Tapi banyak negara yang tadi saya bilang itu, karena dulunya adalah memang bekerja sama banyak dengan Amerika, sehingga mau nggak mau pakainya adalah standar mereka gitu ya. Kenapa? Karena saya itu perusahaan, kemudian saya menggunakan US GAAP. Ketika saya mau masuk ke pasar modal IFRS, berarti kan laporan saya belum sesuai nih, belum standar dengan IFRS, maka harus ada penyesuaian dulu untuk bisa masuk ke sana. Biasanya gitu. Jadi kalau kita menggunakan standar yang berbeda, ketika kita mau masuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menggunakan standar berbeda, otomatis harus ada penyesuaian. Padahal sekarang itu kan pasarnya pasar global kan gitu ya, sehingga bagaimana kita isu berikutnya itu gimana sih standar itu bisa diselaraskan biar antar unit usaha itu mau pakai US GAAP mau pakai IFRS itu tetap bisa menjalani bisnis itu, tetap nggak perlu penyesuaian yang berarti gitu ya. Itu yang memang dalam proses konversi ya yang sampai saat ini. Oke. Ya, ini ada beberapa, nanti bisa dibaca sendiri ya, apa saja yang membedakan. Jadi ini hanya beberapa saja yang berbeda antara US GAAP dan IFRS ya. Ada banyak hal lagi yang sebenarnya ada perbedaan, ini yang perbedaan pokoknya saja. Ya, silakan Mas. Itu tadi kan ya, silakan. Antara IFRS sama US GAAP itu kan salah satunya kan karena permintaan dari si user pengguna laporannya, Bu. Itu ada alasan lagi nggak selain permintaan dari usernya ketika si entitas itu tadi memilih menggunakan standar IFRS atau US GAAP? Oke, jadi kalau ini sekarang ngomongnya bukan entitas ya Mas ya. Kalau ini ngomongnya sekarang sudah negara gitu ya. Jadi kalau misalnya ada entitas yang berdirinya di Indonesia, nah berarti kan nanti juga harus mengikuti standar yang ada di Indonesia kan gitu ya. Jadi bukan lagi pilihan per entitasnya kalau ini kan ya. Jadi kalau standar itu sekarang sudah per di sini gitu. Nah kayak misalnya gini, kalau dulu kan Indonesia itu dulu berkiblatnya ke US GAAP. Kan ya, terus kemudian berpindah ke IFRS. Itu kenapa ya gitu? Bukan hanya semata-mata karena permintaan. Ternyata kalau dulu itu investor kita banyaknya dari Amerika, sekarang ternyata investor kita tuh dari berbagai negara yang tidak hanya menganut US GAAP kan gitu ya. Satu standar yang secara umum melingkupi, makanya kita pindah ke IFRS. Selain itu ada amandemen juga, gitu ya. Indonesia masuk ke dalam kelompok yang kita sebut sebagai G20, itu ya, negara-negara yang memprakarsai perjalanan perekonomian negara gitu ya, itu yang berkumpul menjadi ada konferensi yang itu di tahun 2008 ya kalau nggak salah, itu sehingga di situ salah satu amandemen yang harus dijalankan adalah setiap anggota G20 itu harus merefer standarnya ke IFRS gitu ya. Jadi termasuk Indonesia, karena Indonesia adalah menjadi salah satu anggotanya, maka dia harus berpindah, yang tadinya adalah US GAAP minded harus pindah ke IFRS gitu ya. Nah, itu adalah ada standar-standar yang memang menjadi satu pilihan gitu ya, tapi ada juga yang sudah memang diamandemenkan
gitu ya. Kayak misalnya perusahaan yang ada di Indonesia nggak bisa lagi. Saya perusahaan Indonesia milih pakai US GAAP, ya nggak bisa gitu ya. Apalagi dia ada di pasar modalnya Indonesia gitu ya. Maka mau nggak mau dia harus menggunakan standar yang ditetapkan di Indonesia gitu. Ya, ini kan standar globalnya ya. Ya. Ini standar globalnya. Nah, setiap negara itu juga akan membuat standar yang berlaku untuk lokalnya, kan gitu ya. Nah, jadi di Indonesia pun juga demikian. Ya, di Indonesia pun juga demikian. Selain kita menggunakan IFRS di apa namanya dalam berhubungan dengan bisnis keluar gitu ya, tapi di Indonesia sendiri kita punya standar lokal yang kita sebut standar akuntansi keuangan itu, kan gitu ya. Nah, ini masih menjelaskan mengenai Bertanya, Bu. Ya, silakan Mas. Bu, pertanyaan saya itu yang pertama, apakah US sendiri sampai sekarang masih menggunakan US GAAP? Kemudian yang kedua, apabila ada induk usaha atau anak usaha yang menggunakan dua sistem yang berbeda, katakanlah misalkan Citibank di US menggunakan US GAAP, kemudian di Indonesia dia menggunakan IFRS, itu bagaimana ya Bu perlakuannya? Terima kasih Bu, standar mana yang harus dipakai? Terima kasih Bu. Iya. Jadi US sendiri sebenarnya di beberapa negara federal mereka sudah mengkonvergensi dengan IFRS, gitu ya. Jadi tidak semua US GAAP sudah banyak yang juga di beberapa negara federal itu sudah mengkonvergensi dengan IFRS. Dan gini, ini bukan ini kan antara IFRS dan US GAAP sendiri, mereka sudah menjalin satu mulai dari 2001 ya kalau nggak salah ya. Itu mereka sudah menjalin komitmen untuk menyelaraskan standar mereka gitu ya. Jadi biar nanti ujungnya itu sebenarnya semangatnya itu di dunia itu hanya ada satu standar yang berlaku untuk keseluruhan sama gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau di buku kita di akhir buku itu selalu ada proses konvergensi gitu ya di setiap babnya. Kemudian apa yang masih berbeda antara US GAAP dan IFRS. Jadi gitu. Jadi di US sendiri karena memang US sendiri juga nggak bisa menutup diri bahwa saya harus pakai US GAAP gitu ya. Karena ternyata kan banyak perusahaan-perusahaan yang harus pasar global itu ya, dia harus bermain di dunia internasional yang dimana dia tidak bisa tetap menggunakan prinsipnya sendiri gitu. Dia harus juga mengadopsi dari prinsip yang ada di secara umum kan gitu. Jadi, nah kemudian kalau misalnya nih ada induk atau anak perusahaan yang ternyata ada di dua negara yang satunya pakai IFRS gitu ya, yang satunya pakai US GAAP, bagaimana nih solusinya kan gitu ya. Nah ketika dia bermain di misalnya gini. Ada satu perusahaan, kalau dulu saklek ya, kalau sekarang sih sepertinya sudah nggak saklek banget. Jadi dulu misalnya di Amerika gitu ya, kalau dulu di Amerika itu yang boleh masuk ke pasar modal Amerika itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan US GAAP ya, yang menggunakan US GAAP. Jadi IFRS untuk perusahaan yang pakai IFRS berarti nggak boleh dong masuk ke situ, kan gitu ya. Tetapi sudah mulai di beberapa tahun terakhir itu sudah mulai fleksibel. Oh, yang IFRS boleh masuk ke situ, ya. Tetapi ketika dia berkomunikasi, dia harus menyesuaikan laporan keuangannya itu dengan standar yang sama, gitu ya. Berarti nanti harus pakainya ketika melaporkan dia harus mengungkapkan, mendisclose. Ini kalau seandainya ini pakai US GAAP, ini harusnya seperti apa, gitu ya. Itu solusinya adalah seperti itu, gitu ya. Walaupun memang kan sama aja kayak kita itu kayak ini kaitannya dengan ketika saya di rumah saya kan punya aturan sendiri, tapi ketika saya harus berbisnis dengan orang luar, ketika saya harus bergaul dengan orang luar, maka saya nggak bisa dong pakai aturan di rumah saya dengan bergaul di luar, karena otomatis orang akan menolak gitu ya. Nah, karena nilai-nilai di masyarakat di luar dengan nilai-nilai yang ada di rumah itu mungkin ada yang berbeda. Nah, itu kita juga harus, kalau memang kita mau bisa diterima di masyarakat, kita juga harus tetap ada nilai yang harus kita sesuaikan. Nah, ini perlakuan standar itu seperti itu, gitu ya. Jadi ini hanya ngomongin bahasa bisnisnya begitu, gitu ya. Kalau misalnya memang ada perbedaan, ya masih bisa nggak? Ya masih bisa. Namanya juga kebetulan misalnya satu cabang ada di yang menggunakan US GAAP, satu cabang yang ada di negara yang wilayahnya memang sudah saklek
apa namanya IFRS. Tapi kan ini nanti ada konsolidasi kan gitu ya. Nah konsolidasinya dia akan masuk kemana kan gitu ya. Itu biasanya adalah akan melihat kondisi yang ada di situ gitu. Gitu ya Mas ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi ini kembali apa namanya tadi hanya mengulas ya, ini saya sudah buatkan apa namanya nah ya. Jadi di standar global kita itu sebenarnya awalnya ada IASI ya, IASI yang cikal bakalnya IASB ya, dulu namanya IASI. IASI itu menghasilkan standar yang namanya IAS ya. Kemudian di tahun 2001 jadi IASB yang mana IASB bekerja menghasilkan standar-standar baru ya, standar yang dihasilkan itu namanya adalah IFRS itu kan ya. Nah, tetapi di dalam IFRS ini sebenarnya masih ada 40 atau 41 standar dari IAS yang masih tetap di amandemen untuk tetap berlakukan di IFRS. Jadi IFRS sendiri di dalamnya itu masih ada standar-standar IAS, gitu ya, IAS nomor sekian gitu ya. Jadi kalau standar itu kan kita ngomongnya adalah standar nomor sekian mengatur tentang apa. Oh, kayak misalnya SAK 1 itu adalah mengatur tentang pelaporan keuangan, kan ya. SAK 2 mengatur tentang cash flow misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah perubahan dari yang IASI menjadi IASB. Nah, kalau di standar yang kita anggap setara itu adalah yang diterbitkan oleh FASB. FASB itu adanya di Amerika dan standar yang dihasilkan adalah US GAAP. Nah, harusnya pakai P ini ya, bukan B. Nah, ini salah. US GAAP gitu ya. Karena generally accepted accounting principle. Ya. Ini adalah dua standar global yang memang masih banyak dipakai oleh tidak hanya di satu negara saja gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri dalam praktek bisnisnya yang terjadi di lokal, ketika perusahaan itu bermain bisnis di Indonesia gitu ya, di level lokal, maka dia harus menggunakan ini, SAK gitu ya. Nah, dulu namanya adalah Prinsip Akuntansi Indonesia yang disusun oleh Komite PAI. Tahun 94 berubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan, 98 menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu adalah satu dewan, badan yang merupakan bentukan dari IAI. Organisasinya namanya Ikatan Akuntan Indonesia kan gitu ya. Nah, dia membentuk Dewan Standar khusus untuk menyusun standar yang hasilnya adalah standar akuntansi keuangan kita. Nah, standar akuntansi keuangan kita itu mulai konvergensi ke IFRS adalah tahun 2008. Tadi itu ya, ketika Indonesia masuk ke dalam konferensi yang disebut sebagai G20 tadi, gitu ya. Maka di situ ada komitmen bahwa karena kita adalah anggota G20, kita harus merefer ke mengadopsi IFRS dalam standar nasional kita. Nah, jadi mulai konvergensi, SAK mulai diselaraskan ke IFRS itu adalah di tahun 2008. Nah, komitmen di momentum full konvergensi, gitu ya, full adopsi itu adalah di 2012. Artinya full adopsi adalah semua standar-standar yang kita miliki yang di IFRS sudah diatur, maka aturannya harus diselaraskan ke sana. Gitu ya. Jadi kalau 2008 itu kita masih memilih-milih, oh standar ini yang kita masih adopsi, yang lain belum gitu ya. Tapi kalau di 2012 itu kita sudah mulai semua standar yang kita miliki yang kebetulan di IFRS juga ada itu harus diselaraskan gitu ya. Nah, mulai 2015 mulai kita berkomitmen untuk menjaga gap standar kita dengan IFRS itu 1 tahun. 1 tahun itu artinya kalau si IFRS memberlakukan satu standar baru, misalnya tahun 2020 IFRS memberlakukan standar baru gitu ya, maka di SAK-nya paling lambat 2021 sudah harus diberlakukan juga gitu. Nah, itu menjelaskan ke sana. Ya, jadi SAK kita memang sekarang ini adopsinya adalah adopsi ke IFRS. Ya. Oke, makanya nanti nah ini terkait dengan tugas Anda di tugas kelompok. Tugas kelompok di situ ditugaskan untuk membuat daftar, gitu ya, daftar PSAK kita. Nah, itu selaras dengan IFRS. Misalnya PSAK 1. Nah, itu sebenarnya mengadopsi dari IAS atau IFRS berapa.
Gitu. Jadi memasukkan saja, menjodohkan, oh FSHK kita kaitannya dengan IFRS yang mana gitu ya. Itu adalah tugas kelompok. Oke. Ini terkait dengan standar yang berlaku, yang terkait dengan penyusunan laporan, gitu ya. Jadi kita sebut sebagai 3 standar ini dihasilkan oleh DSAK, yaitu SAK, itu standar akuntansi umum, ya. Ini terutama ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya akuntabilitas publik, ini harus menggunakan standar ini, gitu ya. Kecuali ada aturan khusus atau ada keputusan khusus yang mengizinkan mereka untuk tidak menggunakan standar ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah SAK etap. Ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akuntabilitas publik, ya. Nah, jadi untuk perusahaan yang belum mempunyai akuntabilitas publik, maka dia boleh menyusun laporan keuangannya pakai SAK etap. Boleh nggak pakai SAK? Boleh-boleh saja, gitu. Kalau mampu SAK secara umum, karena kalau SAK secara umum biasanya lebih detail, gitu ya. Maka dia boleh menggunakan SAK etap. Nah, kemudian muncul karena perekonomian kita di tahun 2012 itu ya, UMKM menjamur dan begitu giatnya pemerintah menggalakkan ini ya, kemandirian gitu ya, kemandirian perekonomian, sehingga UMKM benar-benar difasilitasi demikian rupa. Maka sebagai di sini IAI sebagai yang aturan akuntansi, dia juga menerbitkan SAK EMKM, gitu ya. Ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai UMKM, ya. Kemudian IAI juga membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah, gitu ya, DSAKS, yang karena adanya banyaknya satu perusahaan atau organisasi yang di negara kita sudah muncul yang berbasis syariah, sehingga di sini muncul SAK Syariah, ya. Dan untuk kepentingan standar akuntansi pemerintah, gitu ya, ini ya, ada standar akuntansi pemerintah, ini juga akhirnya dikeluarkan SAP, gitu ya. Ini untuk yang terkait dengan kepemerintahan. Ya, nanti SAP Anda belajar di APEM ya, kalau nggak salah APEM sudah mulai belajar ya di semester ini, ya. Ini adalah 5 standar. Oke. Nah, kalau ini hanya contoh hubungan antar ini saja ya. Ini kalau di sini ada IFRS Foundation, kalau di kita berarti ini adalah IAI-nya, IASB itu berarti DSAK-nya, IFRS itu adalah SAK-nya, ya. Jadi akan banyak sekali. Jadi sekali lagi yang namanya DSAK bukan hanya terdiri dari para akuntan ya, tapi di sini biasanya juga melibatkan berbagai disiplin, perwakilan dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai perwakilan dari pelaku bisnis, dari pengusaha, dari politik ya, itu ada gitu untuk membuat satu standar yang memang benar-benar kita bisa memenuhi kebutuhan yang tadi kita bisa sebutkan sebagai standar yang berkualitas, gitu ya. Oke, ini adalah due process atau terjadinya suatu standar, ya. Kalau standar itu, kalau kita bilang ya ini due process untuk FRS. Jadi jangan berpikir bahwa satu standar itu ditetapkan baru aplikasikan, gitu ya. Justru kenapa muncul satu standar, karena mengakomodir adanya praktek-praktek di dalam bisnis yang ternyata ada berbagai konflik, gitu ya. Konflik itu artinya perlakuan yang berbeda-beda, sehingga ini membingungkan. Misalnya nih, standar yang kemarin yang baru di 2018 itu kan untuk aset biologis ya, biological asset, gitu ya, 2019 ya kalau nggak salah ya, 2018-2019 ya, itu kan ada satu perkembangan bisnis yang dimana bisnisnya sekarang banyak yang ke perkebunan misalnya, gitu ya. Saya itu punya bisnis perkebunan sawit, kelapa sawit. Nah, bagaimana kan kelapa sawit, bukan kelapa sawitnya tapi pohon kelapa sawitnya, gitu ya. Ada perusahaan yang menganggap pohon kelapa sawit itu sebagai aset tetap, gitu ya. Karena ini memenuhi ini dong definisi bahwa dia bisa dimanfaatkan di beberapa periode. Oh, berarti dia aset tetap. Tapi ada juga yang menganggap ini bukan aset tetap, aset lainnya, atau bahkan ada
ada yang bilang ini inventory gitu ya. Kenapa? Karena dia tumbuh gitu ya. Enggak. Kalau aset tetap kan biasanya enggak berkembang, ini berkembang gitu ya. Jadi banyak konflik yang terjadi sehingga di sini ketika dilaporkan ada yang melaporkan sebagai A, ada yang melaporkan sebagai B, ada yang melaporkan sebagai C. Dan ini kita nggak bisa bilang ini salah atau benar karena memang belum diatur gitu ya. Maka di sini itulah sebagai dewan yang punya wewenang atau yang punya sebenarnya kewajiban untuk menyelaraskan semuanya, maka harus mulai memikirkan untuk menyusun perlakuan yang sama atau standar atas perlakuan si bagaimana mengakuntansikan tanaman ini gitu ya, sebagai aset apa kan gitu ya. Nah ini sehingga di sini mulai harus dimulai dari karena adanya isu-isu yang muncul sehingga harus memilih isu mana yang segera harus dibuatkan standar gitu ya. Nah kemudian kalau sudah memilih isu ini yang harus dibuatkan standar, maka dibuat satu pendahuluan riset pendahuluan kita sebutnya ya, riset pendahuluan yang untuk memutuskan kira-kira kalau perlakuannya seperti ini bagaimana, kira-kira perlakuannya seperti ini bagaimana. Kalau di SAK itu ada tim khusus gitu ya, tim kecil yang nyusun riset pendahuluan ini untuk bagaimana nih ya enaknya perlakuan dari si aset ini misalnya gitu ya. Nah setelah hasil dari riset pendahuluan ini kemudian dilakukan public hearing gitu ya. Public hearing itu berarti kayak workshop gitu ya, berarti workshop ya. Jadi menghadirkan segala secara hampir kalau kita bilang itu biasanya dikumpulkan dalam satu event yang lumayan besar gitu ya, yang melibatkan berbagai akademisi termasuk praktisi gitu ya, termasuk juga akademisinya bukan hanya dari satu disiplin ilmu, juga berbagai disiplin ilmu, termasuk tadi juga perwakilan dari politisi dan sebagainya gitu ya. Ini untuk dilakukan pembahasan secara lebih luas lagi, melihat pendapat-pendapat dari berbagai sisi gitu ya. Ini adalah public hearing. Kemudian kalau hasil dari public hearing itu berarti akan disusun satu draft yang kita sebut exposure draft ya. Makanya kalau di PSAK ada ED gitu ya. Oh berarti ini masih berupa draft. Artinya itu sudah hasil dari public hearing tapi belum disahkan menjadi standar. Karena ketika sudah di exposure draft ini berarti kemudian akan sebenarnya sudah dikumandangkan enak ya, sudah diinformasikan bahwa ini loh akan ada standar ini. Nah itu sudah mulai di beberapa sudah boleh bisa diterapkan, dicoba diterapkan sehingga nanti bisa ketahuan nih masih lemahnya di mana atau mana bagian yang masih harus diperbaiki gitu ya. Baru muncul pengesahan satu standar. Ya, ini adalah proses terjadinya suatu standar. Ya, jadi sama kayak misalnya kita mau membuat aturan. Aturan itu muncul bukan karena kita pengen buat aturan, tapi karena ada satu perilaku yang memang kalau nggak diatur kok jadi kurang pas gitu ya. Jadi biar terjadi keselarasan maka harus ada aturan yang muncul gitu ya. Ini juga standar juga sebagian. Ini adalah proses untuk FRS. Sedangkan kalau proses untuk PSAK sendiri ini gitu ya. Mirip sebenarnya, hanya lebih ditetekan saja. Ya, jadi ada identifikasi permasalahan mana yang harus dikembangkan menjadi standar. Kemudian untuk tim kecil dari DSAK melakukan riset gitu ya. Ini adalah kemudian hasil hasil riset itu adalah menjadi awal draft. Kemudian bahasan di DSAK gitu ya. Muncul kalau di sini adalah ED muncul sebelum public hearing, baru di public hearing itu ada pembahasan ED gitu ya, pembahasan exposure draft selanjutnya, baru final checking dan pengesahan SAK gitu ya. Ini adalah proses penyusunan satu standar kita. Nah, standar yang muncul artinya ini rata-rata sudah pernah membaca standarnya ya, sudah pernah membaca standar aslinya nggak, buku SAK kita? Ada yang belum pernah lihat SAK nggak? Pertanyaan saya balik. Ada nggak yang belum pernah lihat SAK-nya? PSAK kita, bukan PSAK, SAK. Kalau PSAK kan satu persatuannya, tapi SAK kita ada yang belum pernah lihat nggak? Atau semuanya sudah?
Berarti kalau diam sudah semua ya. Ya, sudah semua ya. Ya, artinya di buku SAK itu yang tebelnya luar biasa ya. Jadi di buku SAK kita itu, gitu ya, di dalam buku standar itu ada 3 hal yang tercakup di sana. Yang pertama adalah standarnya itu sendiri. Kalau di SAK kita sebut PSAK, gitu ya. PSAK-nya sendiri. Kemudian conceptual framework. Ya, konsep dasar yang mendasari penyusunan laporan, termasuk penyusunan standar itu, ketika menyusun standar itu harus berdasarkan conceptual framework ini, gitu ya. Kemudian ada interpretasi, gitu ya. Jadi di dalam satu buku standar akuntansi keuangan itu, di dalamnya ada PSAK, ada conceptual framework, kemudian ada interpretasinya. Nah, di sini di IFRS juga sama, gitu, karena kita mengacunya ke sana. Jadi di IFRS itu ada IFRS-nya sendiri, itu sebagai pernyataan standarnya, gitu ya. Kemudian ada conceptual framework, dan ada interpretasi. Nah, conceptual framework seperti apa nanti kita akan bahasnya di chapter 2-nya, ya. Jadi ini PSAK kita itu di dalamnya ada PSAK-nya, kemudian ada kerangka konsep laporan keuangan atau kita sebut sebagai KKPK, ya. Kemudian ada interpretasi dari SAK-nya. Nah, ketika nanti bagaimana penggunaan standar ini di dalam prakteknya, gitu ya. Kalau misalnya ada satu masalah, saya itu dasarnya pakai pernyataan standarnya dulu atau pakai KKPK-nya, gitu ya, misalnya. Jadi kalau saya menganalogikannya gini, standar itu kayak undang-undang di kita. Kalau di pemerintahan kita ada undang-undang. Nah, kerangka konseptual itu Undang-Undang Dasar 45-nya. Jadi ketika kita menyusun standar, ketika kita menyusun undang-undang, nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ketika di pelaksanaan, yang di-refer pertama kali ketika seseorang mau melakukan sesuatu, itu dasarnya undang-undang, bukan dasarnya Undang-Undang 45 langsung, gitu ya. Tapi merefernya adalah ke undang-undang terlebih dahulu. Demikian juga bagaimana hierarki IFRS ini, gitu ya. Jadi ketika saya mau gini nih, ini saya punya tanaman nih, saya mau perlakukan ini, mau dimasukkan sebagai aset tetapkah atau aset manakah, maka saya harus lihatnya adalah ke IFRS-nya dulu, ke PSAK-nya. Ada nggak standar yang mengatur ini? Nah, kalau tidak ada, maka baru masuknya ke conceptual framework-nya, gitu ya. Masuknya ke ada nggak konsep yang sebenarnya mendasari pelaporan yang kayak gini itu apa, gitu ya. Nah, itu masuk ke conceptual framework. Nah, kalau tidak ada lagi, baru lihat undang-undang yang berlaku di tempat lain yang setara, ya. Kalau IFRS kan setaranya dengan US GAAP, kan ya. Nah, kalau di kita misalnya, misalnya ada satu masalah nih yang harus diselesaikan, maka permasalahan itu dilihatnya dari undang-undang yang langsung mengatur, kan ya. Jadi sama ketika karena pada dasarnya harusnya undang-undang yang berlaku itu tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kan gitu. Ya, karena penyusunan undang-undang itu dasarnya adalah conceptual framework-nya ini, kan ya. Ini adalah penerapan untuk standarnya, ya. Nah, ini tadi salah satu challenge yang dihadapi oleh financial reporting itu adalah adanya expectation gap, gitu ya, adanya ekspektasi yang perbedaan ekspektasi antara penyusun dengan pembaca laporan, gitu ya. Ada berbagai hal ya yang membuat kita gini, kalau pembaca laporan itu kan pengennya semuanya informasi itu ada di laporan keuangan, tapi kan kita terbatas untuk informasi-informasi yang non financial, gitu ya, itu kan susah untuk mengukurnya. Jadi kalau dimasukkan ke financial statement susah. Maka biasanya untuk menjembatani gap ini biasanya tadi itu, gitu ya, ada additional reporting, gitu ya. Ada laporan khusus yang melaporkan tentang ini. Misalnya kayak sekarang ini yang lagi tren kan CSR ya, terkait dengan kepedulian. Karena kalau perusahaan itu ternyata harus tidak hanya ngomongin profit saja, tetapi dia juga harus bagaimana perlakuan dia terhadap lingkungan, gitu ya, dan terhadap orang-orang atau masyarakat di sekitarnya, kan gitu ya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah tadi ya CSR itu, kan gitu ya. Nah, CSR itu kan banyak usaha itu kadang-kadang tidak semua hal itu bisa pencapaiannya itu kan tidak bisa diukur dengan pengukuran finansial, pengukuran monetary unit, gitu ya. Nah, itu susah untuk dilaporkan di dalam financial statement. Maka untuk sampai saat ini dia menjadi tambahan informasi, jadi tambahan reporting saja, gitu ya. Nah, jadi ada kemudian di sini adalah forward looking informasi, gitu ya. Nah, informasi yang ke depan itu seperti apa itu juga
kalau karena laporan keuangan kita, kalau terutama kita ngomongin adalah laporan keuangan, bukan pelaporan keuangan ya, financial statement, itu fokusnya adalah ke apa yang sudah dilakukan perusahaan. Jadi untuk informasi yang nanti apa yang akan dihadapi perusahaan itu kan nggak bisa dicantumkan di dalam financial statement gitu ya. Nah ini gap ini juga sebenarnya sudah mulai kita akomodir. Makanya kenapa kita mengenal ada other comprehensive income kan gitu ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang larinya adalah ke forward looking kan gitu ya. Sebenarnya adalah oh ini loh nanti kita akan mengakui ada kemungkinan ada kerugian kalau seandainya aset kita itu pada saat ini adalah dijual kan gitu ya dan sebagainya. Tapi kan belum rugi kan gitu ya. Itu adalah sebenarnya memang itu harapan dari user itu seperti itu. Nah, jadi jangan hanya melaporkan hal yang sudah terjadi dong. Hal yang akan dihadapi itu apa, gitu ya. Nah, itu juga masih menjadi tantangan besar bagi proses penyusunan laporan keuangan, gitu ya. Kemudian soft asset, ya soft asset juga banyak soft asset yang belum bisa kita masukkan menjadi satu informasi yang diakui sebagai aset di dalam laporan kita. Contohnya kalau klub sepak bola itu punya aset punya aset pemain sepak bola yang ternyata sebenarnya dia adalah satu aset yang punya nilai. Kenapa? Karena ternyata bisa ditransfer dan ada nilai yang akan kita peroleh. Tapi untuk mengukur si ini tuh nilainya berapa, sampai saat ini memang belum ada kesepakatan gitu ya. Nah, demikian juga kayak misalnya perusahaan-perusahaan startup yang muncul di sini ada Gojek, ada Grab itu kan kalau kita lihat aset benernya gitu ya, aset realnya itu kan sedikit kecil, tetapi kenapa orang mau membeli Gojek ini gitu ya, kalau ditawarkan di ini tuh dia nilainya sangat besar karena di situ ada aset yang kita sebut sebagai strategi bisnis yang dianggap itu adalah merupakan hasil pemikiran yang luar biasa gitu ya, yang ini yang menjadi nilai yang tidak kita susah untuk mengukurnya berapa ini ya ukurannya, bagaimana dasarnya gitu ya untuk memasukkan strategi bisnis itu ternyata punya nilai loh gitu ya, strategi bisnis itu ternyata aset bagi perusahaan gitu ya, itu tuh masih susah untuk kita untuk sirnya gitu ya, untuk mengkuantifikasinya itu masih susah ya. Itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya. Nah, dan ketepatan waktu ini juga masih jadi masalah karena memang financial statement kita itu kita susun secara periodik gitu ya, sehingga biasanya kita susunnya di akhir periode. Maka untuk informasi-informasi yang ada di awal periode ketika kita laporkan di akhir periode kan berarti kadang-kadang itu sudah informasinya sudah artinya sudah lag-nya sudah banyak gitu ya, jadi sudah tidak update lagi kan gitu ya. Itu adalah salah satu gap-gap yang bukan salah satu ya, beberapa gap yang biasanya yang kita hadapi, termasuk ini termasuk challenge bagi pelaporan kita selanjutnya gitu ya. Oke, untuk yang lain mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada setiap pihak bab itu ada tadi saya sebutkan di situ apa yang sudah sinkron antara US GAAP dengan FRS gitu ya, apa yang masih menjadi perbedaan antara US GAAP dan FRS. Tapi intinya dua badan besar ini sudah mulai melakukan konvergensi untuk menyelaraskan bagaimana biar walaupun mereka adalah tetap menjadi satu standar yang berbeda gitu ya, namanya tetap IFRS dan US GAAP, tapi antar mereka sudah sinkron gitu ya. Walaupun memang semangatnya adalah gimana nanti dibuat satu standar satu yang melingkupi seluruhnya gitu ya, karena akan lebih indahnya kalau terjadi sinkronisasi yang benar-benar satu aja untuk bersama-sama gitu ya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf ini banyak sekali jaringan yang tidak kurang pas ya, kurang enak nih jaringannya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tetap ada tambahan pemahaman gitu ya. Ya, paling tidak bisa membuat pembelajaran kita ke depannya juga mulai ada nanti harusnya seperti ini ya, enaknya seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi itu saja kira-kira ya. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Mudah-mudahan nah ini mulai putus. Jangan-jangan emang dari tadi putus-putus.
Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya memang masih ada yang perlu disampaikan, kalau masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan nanti masih bisa berdiskusi melalui WA Group saja biar lebih lancar ya, karena kenyataannya melalui di sini agak terkendala dengan jaringan. Oke, jadi dari saya cukupkan sekian. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silahkan bertanya dulu boleh, atau kalau masih pengen menunda, oh nanti Bu saya masih pikir-pikir Bu pertanyaannya, nah boleh nanti kita lanjut di WA Group gitu ya. Nah, tadi nanti Mas Yusuf dan Iren ya bisa melit di WA Group. Oke? Siap, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat ya, tetap jaga kesehatan, jaga semangat dan jaga hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.